berikutnya, untuk di Hasapos, kita bisa melihat juga untuk laporan laba rugi. Untuk lokasinya, teman-teman bisa akses di menu laporan, kemudian di bagian laporan laba rugi. Maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini untuk di paling atas, di sini ada menu untuk filter ya. Jadi kita ingin melihat laporannya itu di lokasi mana, kemudian rentang waktu yang ingin kita lihat laporannya itu kapan gitu. Nah, kemudian kita lanjut untuk di menu laporan itu sendiri. Untuk di menu laporan laba rugi, kalau kita lihat sekilas itu ada laporan yang menonjol, itu langsung kita bisa lihat untuk laporan laba kotor. Nah, di sini kita bisa langsung lihat angkanya 6.200.000 sekian. Kemudian laba bersihnya 3.400.000 sekian. Nah, tapi sebelum kita melihat laba kotor dan laba bersihnya, kalau kita ingin melihat detailnya, kita bisa mulai dari silakan teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada total penjualan. Artinya ini adalah total omset di lokasi yang kita lihat dengan rentang waktu yang kita tentukan gitu ya. Semisal untuk omset bulan ini di Hasamat itu berapa? Nah, itu akan muncul di sini. Nah, ini adalah omset penjualan murni, maksudnya itu murni dari penjualan produknya, tidak termasuk biaya kirim dan biaya lainnya. Nah, sebelum ini muncul sebagai laba kotor, sistem akan mengolah dari total omset penjualan dikurangi dengan HPP, maka muncullah sebagai laba kotor. 6.271.000 ini adalah hasil dari total penjualan dikurangi harga pembelian atau HPP di sini ya. Total harga jual dikurangi total harga pembelian. Nah, maka muncullah laba kotor seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini kita bisa lihat juga laba bersih ya. Ada 3.471.000. Nah, sebelum menjadi laba bersih itu kita bisa perhatikan di sini laba kotor ini ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan juga sudah ada rumusnya. Jadi dari laba kotor dikurangi dengan ditambah dulu dengan biaya-biaya di sini ya. Kalau biaya-biaya itu ini kan laba kotor, kemudian contoh biaya. Nah, di bagian total biaya pengiriman ini maksudnya contoh kalau ada contoh transaksi penjualan produk nilainya 100.000. Kemudian ada yang beli dari luar kota. Lalu untuk ongkos kirim itu ditanggung oleh pembeli. Nah, kemudian kita input di sistem. Contoh ongkos kirimnya 25.000, maka nilai transaksinya akan menjadi 125.000. Nah, itu adalah nilai yang harus dibayar oleh customer kita. Nah, dari 125.000 itu untuk omset penjualannya atau omset atau nilai barangnya itu kan 100.000, yang 25.000 adalah biaya pengiriman. Nah, untuk biaya pengiriman nanti akan muncul di sini total biaya pengiriman. Ini akan dijumlahkan berapa biaya pengiriman yang masuk di nilai transaksi ya, itu akan dikelompokkan di sini. Nah, kemudian nanti contoh ada biaya lain, misal ada biaya packing gitu ya, biaya packing atau penanganan khusus yang nanti ditanggung oleh pembeli, kita masukkan di dalam
nota transaksi, nah itu akan masuk di biaya tambahan. Nah, nanti akan dijumlahkan totalnya berapa. Nah, kemudian contoh lain ya, kita kalau ada diskon pembelian gitu ya, ini kan ada diskon pembelian, misal kita beli di vendor kemudian ternyata kita dapat diskon, nah itu nanti juga akan muncul di sini. Nah, itu semua nanti akan ditambahkan dulu dari total laba kotor, ditambahkan dengan total biaya-biaya atau diskon yang kita dapatkan, kemudian dikurangi dengan ini dikurangi dengan penyusuan stok, total biaya, dan lain sebagainya, maka muncullah nanti laba bersih. Ya, pada intinya ini laba kotor dikurangi dengan biaya. Kalau di sini biaya di bagian sini ya, di bagian sini nanti bagian biaya semua. Contoh di sini ada biaya, ini ada total biaya, itu ada 2.800.000. Jadi laba kotor dikurangi total biaya 2.800.000. Kalau nanti ada biaya lainnya, misal ada ketika kita melakukan pembelian ke vendor, lalu kita menanggung ongkos kirim, itu kan otomatis kita membayar ongkos kirim ya. Nah, itu akan muncul di sini. Itu biaya yang kita tanggung. Nah, itu menjadi penyusun biaya. Jadi laba kotor dikurangi dengan biaya, nanti muncullah laba rugi. Laba bersih ya, maksudnya laba bersih. Kalau total biaya di sini itu adalah biaya yang kita inputkan secara manual, atau biasanya biaya tetap atau biaya variabel seperti itu ya. Itu ada di menu daftar biaya di sini. Nah, di sini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan selama periode tertentu gitu ya. Akan muncul di sini. Misalnya untuk biaya tetap, kita bisa lihat di sini. Misalnya untuk bayar gaji gitu ya, misal untuk bayar gaji, atau untuk nanti ada juga semisal untuk depresiasi gitu ya, itu nanti bisa masuk di sini. Nanti kita bisa bikin keterangannya. Nah, dari total biaya itu yang kita inputkan di sini semua nanti akan dijumlahkan menjadi total biaya. Nah, dari total biaya ini nanti akan menjadi penyusun atau struktur biaya di perusahaan kita. Nanti totalnya kita akan dikurangi ya dari laba kotor, dikurangi total biaya di sini, maka muncullah nanti laba rugi di sini. Nah, seperti itu kurang lebih untuk laporan laba rugi ya. Jadi untuk poin-poinnya teman-teman bisa lihat di sini ada tadi ya, ada omset. Dari omset nanti sebelum muncul menjadi laba kotor, sistem akan memproses dikurangi dengan harga pembelian atau HPP-nya ya. Lalu dari laba kotor dikurangi biaya-biaya. Di sini ada biaya-biaya yang kita keluarkan atau kita tanggung, maka muncullah menjadi laba bersih. Seperti itu untuk laporan laba rugi.